Apa jadinya jika keinginan kita untuk menata setiap celah hidup justru menutup mata hati? Dalam kebanyakan hari, kita mengira bahwa keselamatan berada pada kemampuan merapikan, menuntun, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Namun ada detik-detil kecil, kursi yang dipindah berulang, catatan tujuan yang terus diperbaharui, napas yang menegang saat sesuatu tak sesuai, yang menandakan sesuatu lain. Sebuah dorongan yang lahir dari takut, bukan dari kebijaksanaan. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri bagaimana kebiasaan ikut mengatur muncul, apa harganya bagi hati dan hubungan, dan bagaimana langkah kecil melepaskan dapat membuka ruang untuk ketenangan. Ini bukan tentang menyerah, melainkan memurnikan niat, bekerja dengan sepenuh hati dan belajar menerima apa yang bukan milik kita. Ikuti visual perjalanan batin yang tenang, simbolik dan penuh ruang. Dari kegelisahan sampai pada penerimaan yang lembut. Ada saatnya dalam hidup kita merasa perlu ikut menata setiap keputusan yang tidak tampak. Kita berusaha memberi petunjuk, menata jalan, dan kadang memaksa keadaan agar sesuai dengan bayangan. Perasaan itu datang dari tempat yang sederhana. Ia lahir dari takut, dari rasa tidak aman, dan dari harapan agar segalanya tetap dalam kendali. Ketika kamu merasakan dorongan kuat untuk ikut mengatur keputusan yang bukan milikmu, hentikan sejenak. Dengarkan suara hati yang mulai lelah karena terlalu sering memaksa. Kita hidup dengan banyak rencana. Kita membuat daftar tugas, menempelkan tujuan di dinding, dan berbicara keras tentang apa yang harus terjadi. Dalam proses itu, seringkali ada dorongan untuk memastikan segala sesuatu berjalan persis seperti rencana. Ketika suatu rencana terganggu, reaksi pertama seringkali adalah mencari siapa yang salah, lalu mencari cara agar hal itu tidak terjadi lagi. Dari sinilah muncul kebiasaan ikut mengatur keputusan yang bukan urusan kita. Kita merasa lebih aman ketika segala sesuatu berada di bawah kendali kita. Kita percaya bahwa bila kita cukup kuat menekan, menggoyang atau mengatur, hidup akan kembali rapi. Sikap itu terlihat sederhana, namun implikasinya dalam hati sangat dalam. Ketika kita mencoba mengatur keputusan yang bukan hak kita, kita menunjukkan kealpaan terhadap sesuatu yang lebih luas dari kehendak pribadi. Kita seperti berada di ruangan yang sempit, mencoba memindahkan semua kursi agar lebih enak duduk. Kita lupa, ada ruang lain yang tak terjangkau oleh tangan kita. Sikap ini bukan cerdas. Ia lahir dari kebingungan. Ia meyakinkan kita bahwa mengendalikan akan membawa keselamatan. Padahal kenyataannya, pengendalian semacam itu justru mengaburkan mata hati. Di balik dorongan untuk mengatur, ada ketakutan yang sangat nyata. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai. Kita takut gagal. Kita takut dipermalukan. Ketakutan ini membuat kita bertindak cepat, memotong proses, dan menutup ruang bagi keputusan yang berada di luar kapasitas kita. Ketika anak memilih jalan yang berbeda, reaksi pertama seringkali mengatur hari dan pilihan mereka. Saat pekerjaan hilang, kita mencoba mengatur agar orang lain melihat kemampuan kita. Ketika cinta tidak berbalas, kita mengatur waktu hadir dan pergi. Semua tindakan itu berakar pada kebutuhan untuk merasa aman dan penting. Namun, ironinya, semakin kita berusaha mengatur, semakin jauh hati dari ketenangan. Kebiasaan mengatur keputusan yang bukan milik kita juga menandakan kesombongan halus. Kita berpikir tahu apa yang terbaik untuk semua hal. Kita lupa bahwa pengetahuan kita terbatas dan pengalaman kita penuh celah. Dalam banyak percakapan, kita melihat diri sebagai arsitek nasib orang lain. Kita memberi arahan tanpa pernah berbicara dari tempat rendah hati. Sikap ini merusak hubungan. Orang yang kita atur merasa tak dipercaya. Kita sendiri merasa lebih lelah karena harus terus menjaga hasil yang sebenarnya tidak mungkin sepenuhnya kita jaga. Ketika suatu keputusan menjadi campur tangan kita, hubungan kehilangan keringanan. Ia berubah menjadi urusan kekuasaan dan kontrol. Ada juga aspek spiritual yang sering kita abaikan.
Ketika kita berusaha mengatur keputusan yang lebih besar, kita menempatkan diri di posisi yang bukan milik kita. Kita mengambil tugas yang bukan diberikan kepada kita. Ini menghasilkan konflik batin. Kita marah ketika realitas berjalan lain. Kita menuduh takdir, nasib, atau waktu. Kita lupa bahwa ada hukum yang lebih luas berkaitan dengan keseimbangan. Sikap mengatur itu seperti menutup telinga pada bisikan kebijaksanaan. Ia membuat hati menjadi sempit dan tidak mampu melihat jalan lain yang mungkin jauh lebih baik. Pada akhirnya, upaya mengatur keputusan di luar kekuasaan kita memunculkan kebodohan kecil yang selalu muncul dalam situasi panik. Kita bertindak seolah-olah kita pemilik mutlak dari hidup ini. Kita lupa bahwa tanggung jawab terbagi. Ada usaha yang harus kita lakukan. Ada juga penerimaan yang perlu kita peluk. Bukan salah untuk berusaha. Salah adalah ketika usaha itu menjadi obsesi untuk mengendalikan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kesadaran ini harus muncul perlahan, tidak lewat satu kali pencerahan, melainkan melalui serangkaian kegagalan dan kekecewaan yang mengajarkan tentang batas dan ruang. Ada momen-momen ketika kontrol kita runtuh. Penyakit datang tak terduga. Rencana kerja berubah dalam sekejap. Anak-anak bertindak di luar ekspektasi. Di saat-saat itu, biasanya kita bereaksi dengan intens. Kita ingin memperbaiki secepat mungkin. Kita berlomba menutup setiap celah yang menurut kita berbahaya. Namun seringkali, penutupan itu malah menimbulkan luka baru. Kita menambal sesuatu yang butuh diderita. Kita mempercepat penyembuhan yang justru harus melalui proses pelan. Dalam keheningan setelah kegagalan, ada kesempatan untuk melihat dengan lebih jujur apa yang terjadi. Dalam ruang hening itu, muncul pertanyaan sederhana. Apa yang menjadi tugasku sungguh-sungguh? Apa yang harus kuterima saja? Perubahan mulai terjadi ketika kita menyadari adanya perbedaan antara tindakan dan sifat memaksa. Tindakan adalah usaha yang tulus. Memaksa adalah usaha yang lahir dari ketakutan. Ketika kamu mulai memisahkan kedua hal ini, hidup menjadi sedikit lebih ringan. Usaha tidak lagi bercampur ambisi mengendalikan. Kamu bekerja sebaik mungkin. Kamu memberi yang terbaik. Kamu juga belajar melepaskan hasil yang bukan hakmu. Proses ini lambat. Ia memerlukan latihan berulang. Kadang kamu akan tergoda kembali melakukan pengaturan. Kegagalan adalah guru yang tak kejam. Ia menunjukkan bagian mana dari dirimu yang masih ingin menguasai. Satu langkah kecil yang sering membantu adalah memberi ruang bagi pilihan orang lain. Dalam keluarga, biarkan anggota keluarga melakukan kesalahan. Di kantor, izinkan rekan mencoba cara yang berbeda. Saat menghadapi sakit, izinkan tubuh memiliki waktunya sendiri. Memberi ruang bukan berarti tidak peduli. Ini adalah tindakan percaya yang penuh tanggung jawab. Kamu tetap hadir. Kamu tetap mendukung. Kamu tidak menarik semua tali menjadi satu. Dalam langkah kecil itu, hati mulai belajar menerima. Ia memahami bahwa hasil bukan selalu milik kita untuk diatur. Selain memberi ruang, belajar bertanya menjadi kunci penting. Alih-alih memberi perintah, tanyakan apa yang dibutuhkan. Alih-alih mengatur, tanyakan dengan pelan apa maksud dan tujuan mereka. Dalam percakapan sederhana seperti itu, kita menemukan sesuatu yang jelas. Manusia bukan benda yang bisa dipindahkan sesuka hati. Mereka memiliki kehendak, waktu, dan proses sendiri. Ketika kita membuka dialog, kita menyingkap lapisan yang sebelumnya tersembunyi. Kita mulai bekerja bersama, bukan atas nama tuntutan. Kita menjadi pendamping yang tahu batas dan tanggung jawabnya. Ada juga manfaat praktis dari melepaskan sikap ikut mengatur keputusan yang lebih tinggi. Energi kita jadi lebih efektif. Waktu kita tidak habis untuk memaksa. Fokus berpindah pada tindakan yang benar-benar bisa kita kendalikan. Kita merawat tubuh, bekerja tekun, menepati janji, dan menjaga tutur kata. Semua itu sederhana, namun membawa hasil yang nyata.
kita memberi kontribusi tanpa perlu menuntut jalannya dunia. Dengan begitu, hidup berjalan lebih ringan, hati lebih tenang, dan hubungan lebih jujur. Kita menemukan kebijaksanaan yang tak perlu banyak kata. Ia tampak dalam konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Penting juga memahami perbedaan antara menyerah dan menerima. Menyerah seringkali bermakna putus asa. Menerima adalah tindakan bijak yang lahir dari pengertian. Menerima bukan berarti pasif. Ia bukan pembenaran untuk tidak bertindak. Menerima adalah pengakuan terhadap batas dan kesadaran tentang apa yang menjadi tugas kita. Kita bekerja dengan sepenuh hati pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab. Kita juga belajar melepaskan hal-hal di luar kuasa. Disinilah kita menemukan pintu ketenangan. Ketenangan itu bukan hadiah dari luar. Ia berasal dari keseimbangan dalam tindakan dan penerimaan. Ada saatnya juga bila kita merasakan godaan untuk membayar harga mahal demi mengendalikan. Kita mengorbankan hubungan, waktu, dan kedamaian demi menata segala sesuatunya. Dalam jangka panjang, harga itu membawa penyesalan. Kita menjadi bos kecil yang mengatur dunia kecilnya sendiri, tetapi kehilangan kelekatan pada yang penting. Maka, lebih baik belajar menukar kontrol semu dengan perhatian tulus. Kontrol semu membuat kita sibuk. Perhatian tulus membawa kita dekat pada nilai yang asli. Dalam perhatian, kita menemukan cara-cara yang lembut untuk mempengaruhi tanpa memaksakan. Mengakui kebodohan dalam keinginan mengatur bukan tindakan memalukan. Justru ia langkah awal menuju kedewasaan batin. Tidak ada yang dilucuti dari martabat ketika kita berkata, "Saya tidak tahu." Ada keberanian dalam pengakuan itu. Ia membuka ruang bagi pengertian. Ia membuat kita dekat dengan orang lain dalam bentuk yang lebih jujur. Ketika kita mampu mengakui keterbatasan, kita juga membuka diri untuk belajar. Kita menjadi lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah melihat sudut pandang lain, dan lebih mudah beradaptasi. Semuanya membawa kita pada jalan yang lebih halus. Belajar menerima keputusan yang lebih tinggi juga berarti membiarkan hidup memiliki ritme sendiri. Ada waktu untuk berusaha, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk menerima. Dalam setiap ritme itu, kita diberi tugas yang berbeda. Kadang tugas kita adalah bekerja keras. Kadang tugas kita adalah menunggu dengan teguh. Kadang tugas kita adalah merawat tanpa bisa menentukan hasil. Mengerti ritme ini memberi kita kebijaksanaan dalam memilih tindakan. Kita menjadi seperti orang yang tahu kapan menanam dan kapan menahan diri dari menanam lagi. Akhirnya, jalan keluar dari sikap ikut mengatur bukanlah menolak usaha. Jalan itu adalah memurnikan niat. Ketika niat kita murni, tindakan kita terbebaskan dari kebutuhan untuk menguasai. Kita bekerja demi kebaikan, bukan demi pencitraan atau dominasi. Kita hadir demi membangun, bukan demi mengikat. Dalam niat yang murni, keberhasilan menjadi hasil alami dari usaha, bukan tujuan yang harus dipaksakan. Ini adalah perubahan sederhana, namun mendasar. Ia membuat tindakan kita lebih ringan, dan hasilnya lebih berharga, bagaimanapun bentuknya. Di penghujung perjalanan kecil ini, kita diundang pada satu sikap sederhana. Lakukan yang bisa kamu lakukan. Bertanggung jawab atas tugasmu. Jaga hubungan dengan penuh respek. Melepaskan hasil yang bukan milikmu. Saat kamu berhasil menempatkan langkah-langkah ini, hatimu akan mulai menerima sesuatu yang lebih luas. Ia akan merasa terjaga tanpa harus selalu waspada mengatur. Ia akan menemukan kedamaian yang bukan berasal dari pencapaian mutlak. Kedamaian itu berasal dari tempat di mana usaha dan penerimaan bertemu. Maka bila engkau merasa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas ini, sekecil apapun itu, jangan ragu untuk terus menyimak channel ini. Klik like sebagai tanda engkau mendukung. Subscribe agar tidak tertinggal lanjutan-lanjutan pembahasan yang lebih mendalam, dan tinggalkan komentar bila ada hikmah yang engkau rasa menyentuh hatimu. Bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Dengan begitu, kita semua menjadi bagian dari mata rantai kebaikan.